Kami 3 orang yang jaga peledang. Peledang itu sudah dibawa ikan paus tenggelam, sudah dibalikan ikan paus. Nah, jadi kami berenang pakai tiang layar itu. Tiang layar itu ini bambu ya. Pertama kali Opa menjadi Lamafa itu, Lamafa ini kan juru tikam. Lalu tikamnya bukan ikan yang lain Opa. Tidak seperti orang selam lalu tembak. Ini kan tikam ikan paus. Nah, Opa, pertama kali menjadi Lamafa itu pada saat pengalaman pertama itu seperti apa? Itu saya belajar yang utamanya itu berdiri kokoh di atas gelombang. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Andri Atagoran di channel YouTube saya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu di tengah suasana Natal dan menyongsong pergantian tahun atau tahun baru 2023. Teman-teman sekalian, setelah sekian lama saya tidak hadir di channel YouTube ini, kali ini saya ditemani oleh tamu spesial dari Lamalera, si Lamafa atau juru tikam ikan paus dalam tradisi penangkapan ikan paus di Lamalera, Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur. Saya sapa siapa dia, Bapak Aloysius Geneser Tapo Ona. Bapak Alo, apa kabar? Oh, baik-baik saja. Sehat-sehat selalu. Ya. Sehat selalu ya Bapak ya? Sehat selalu. Luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak sudah datang ke sini dan saya melihat Opa selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan teman-teman sekalian, untuk kita ketahui bersama bahwa Bapak Alo, atau kalau saya sering sapa dengan Opa ya, saya sering sapa dengan Opa Alo ini salah satu Lamafa di Lamalera. Lamafa itu juru tikam di Lamalera, dan beliau sudah sering menjadi narasumber di mana-mana, mulai dari narasumber utama di novelnya Kak Vince Bataona yang berjudul Lamafa. Novel ini cukup laris ketika terbit pertama dan sampai saat ini masih banyak permintaan. Teman-teman yang mau berminat silakan langsung nanti bisa kontak ke saya atau ke Kak Vince Bataona, nanti boleh intip di akun Facebooknya. Dan selain di novel ini Opa Alo sebagai narasumber utama, Opa Alo juga, kisah hidup Opa Alo ini juga diceritakan di dalam sebuah film pendek ya, oleh teman-teman dari komunitas Langit Jingga Film Lembata yang berjudul Maria Dolorosa. Ini sebuah kisah cinta yang sangat apik antara Opa Alo dengan Mama Maria ya. Mama Maria, dan juga sebuah film yang merepresentasikan bagaimana kehidupan seorang Lamafa di Lamalera. Nah, Opa, yang mau saya tanya itu adalah Opa sekarang sudah pensiun? Iya, sudah dari 2017. 2017 pensiun sebagai Lamafa ya? Tenaga fisik masih mampu, cuma kalah mata. Kalah mata ya? Wow, jadi tidak bisa tombak lagi nih. Ya, bisa tombak tapi penglihatannya sudah suram sekali ya. Jadi kalau ikan paus sih tidak apa-apa. Tetapi kalau juru tikam yang dikatakan jago, pintar, itu kalau ikan parimanta. Parimanta itu kan dia main di atas gelombang yang kepalanya naik turun. Kalau Lamafa pintar untuk naksir, ya kena sasaran. Tapi itu dikatakan Lamafa pintar. Kalau setiap hari atau dalam satu hari saya tikam dalam peledang itu bisa dapat 6 ekor, 7 ekor. Itu Lamafa yang pintar sekali. Dan saya pernah. Opa pernah seperti saya itu pernah ya? Kalau dari 97 ikan main bagus kan, waktu itu masih dalam posisi dayung layar. Belum ada mesin-mesin ya. Belum ada mesin-mesin ya maksudnya. Tapi Opa setelah pensiun di 2017 itu aktivitas Opa apa sekarang? Aktivitas saya setiap pagi jam 4 itu mampir ke kubur. Kalau ada pastor ikut misa. Nah, tapi selain waktu itu pulang dari kubur, mampir di pantai biar jadi pemacu untuk anak-anak yang sekarang. Oke. Jadi kesibukannya itu sekarang ya. Agak berbeda ya Opa ya dengan waktu masih aktif menjadi Lamafa ya. Itu Opa rasa bagaimana ketika sibuk jadi Lamafa lalu tiba-tiba vakum atau tidak aktif lagi jadi Lamafa, itu rasanya bagaimana? Rasa beban juga. Rasa beban kalau ketika ada teriakan baleo atau ada sore-sore kalau masih di pantai, kalau ada yang datang kasih turun ikan, bongkar ikan yang mereka dapat rezeki dari tadi itu, itu rasanya sepertinya galau ya.
Oh iya. Dalam. Ya, tapi membuat bagaimana sudah umur begini. Apalagi kalau memang saya untuk bisa mengungkapkan apa yang di dalam hati saya, ilmu yang saya miliki itu susah sekali. Wow. Jadi saya beban. Nah, karena anak-anak sekarang ini, karena saya itu jadi lamafa, saya bukan dari turunan. Oke. Ya, biasanya kalau dari cerita tahun 60-an, 50-an itu bapaknya, neneknya lamafa, bapaknya lamafa, anaknya lamafa. Jadi turun-temurunnya dia harus mengajar anaknya jadi lamafa. Tidak ilmu itu tidak menyiram ke tempat lain, ke orang lain. Jadi pada saat itu saya mumpung saya putus sekolah kelas 4 waktu masih status sekolah SRK. Ya, SRK itu apa? SRK. Sekolah Rakyat Katolik. Sekolah Rakyat Katolik ya. Waktu itu tahun 63 masih zamannya Soekarno. Wow. Masih zaman Soekarno. Opa tidak lanjut itu? Tidak lanjut. Dengan nekat untuk bisa hanya mau jadi nelayan. Dan nekat satu-satunya mesti jadi lamafa. Mesti jadi lamafa. Walaupun saya punya nenek tidak lamafa, saya punya bapak tidak lamafa. Tapi saya punya perjuangan seperti itu. Tapi pengalaman selama ini, Opa, memang dari dulu itu begitu ya? Seorang lamafa itu berasal dari ayahnya juga seorang lamafa, neneknya juga, kakeknya juga seorang lamafa, begitu ya? Ceritanya seperti itu. Dan itu pandangan. Itu saya langsung tahu memang. Ya. Jadi pada saat itu saya putus sekolah, tetapi saya ini rajin membaca. Nah, sekolah buat saya itu biar saya bisa kenal huruf. Bisa kenal huruf, bisa menulis huruf, bisa membaca, lalu bisa mengenal angka. Bisa menghitung angka dari 1 sampai 10, 10 sampai 100 dan selanjutnya. Sebatas itu saya tidak mau lagi. Cukup dengan itu. Ya. Bisa kali bagi. Kalau sudah kenal angka, sudah tahu angka, bisa kali, bisa bagi, bisa kurang, bisa tambah. Kenapa Opa cukup sampai di situ? Ya. Apa yang Opa pikirkan waktu itu? Karena kalau memang sekolah sampai kemana saja, kerjaan pakai cari. Iya. mestinya pakai lamar. Ya. Tapi kalau mau laut tidak pakai lamar. Tidak pakai lamar. Ya. Yang penting ada sarana pergi. Iya, ada sarana pergi melaut. Pertama kali Opa menjadi lamafa itu, lamafa ini kan juru tikam, lalu tikamnya bukan ikan yang lain, Opa. Tidak seperti orang selam lalu tembak. Ini kan tikam ikan paus. Nah, Opa, pertama kali menjadi lamafa itu, pada saat pengalaman pertama itu seperti apa? Ketika Opa pengen jadi lamafa lalu mimpi itu terwujud begitu. Ya, itu saya belajar yang utamanya itu berdiri kokoh di atas gelombangnya. Jadi menjadi asisten lamafa, berdiri di belakang lamafa. Di belakang lamafa itu penyelamat nyawa lamafa. Jadi sepanjang 5 atau 6 tahun kayak kita sekolah kan dari 1 sampai kelas 6 ya, begitu. Jadi sepanjang 6 tahun saya targetkan saya bisa selamatkan lamafa siapa saja yang saya berdiri di belakang dia. Lalu lamafa itu bisa mempercayakan saya buat apa dia punya tugas itu. Nah, lalu sebentar lagi kalau orang sudah melihat bahwa saya itu pintar, mahir untuk bisa jalan dari Buritan ke depan, di atas laut haluan ya, di atas laut itu orang tahu bahwa saya itu pasti bisa berdiri kokoh di atas gelombang ya, sementara gelombang tapi saya berdiri kuku ya. Jadi itu ujian-ujian ya, ujian. Jadi mereka lalu mempercayakan, mestinya saya butuh kepercayaan dari mereka. Karena saya lamafa, kalau lamafa cuma 1 orang, tetapi membutuhkan 9 atau 8 orang untuk bisa dorong peledang ke laut. Iya. Setiap peledang kan punya suku beda-beda ya, Pak? Ya, punya suku beda-beda. Dan setiap suku punya peledang. Ada berapa suku di Lamalera yang? Di Lamalera ya, mungkin 20-an ya. 20-an ya? 20-an. Jadi dulu kalau memang tahun 60-an, setahu saya, saya masih baru belajar melaut itu 32, 34 sekitar itu. Peledang itu yang aktif melaut. Sekarang tinggal berapa ya? 14-an ya. Nah, teman-teman sekalian, ini juga informasi tambahan buat teman-teman sekalian. Lamalera itu merupakan salah satu kampung tradisional yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus. Tradisi
orang tidak menyebut perburuan ya, ya. Lebih akrab dengan penangkapan. Ya. Karena bagi masyarakat adat Lamalera itu ikan paus itu merupakan pemberian atau given dari Tuhan untuk masyarakat Lamalera yang memang Tuhan dan nenek moyang. Tuhan dan leluhur ya, nenek moyang. Nah, di Lamalera itu sendiri teman-teman sekalian ada sekitar 20-an suku dan setiap suku itu memiliki satu pledang ya. Pledang itu alat perahu untuk penangkap ikan paus. Nah, setiap pledang punya satu lamafa atau juru tikam. Nah, Opa, bisa cerita sedikit di dalam pledang itu ada bagian apa saja, peran-peran apa saja di dalamnya itu? Di dalam peledang itu peledang kan punya petak masing-masing. Kayak apa? Kayak kelas ya, kelas. Jadi kita baru belajar itu duduknya di mana. Begitu. Sampai kalau memang 2-3 tahun kita sudah mahir, makin ke depan begitu terus. Akhirnya sampai ke depan sampai jadi lamafa ya. Jadi dari belakang belajarnya dari belakang. Kayak sekolah itu mulai dari kelas 1. Berarti Opa sudah lulus ujian. Luar biasa ya. Opa, selain lamafa siapa lagi di dalam? Saya dengar itu ada istilahnya apa? Breung alap. Breung alap ya. Breung alap itu asisten, itu yang penyelamat itu nyawa lamafa. Jadi penanggung jawab. Saya pernah ikut Pak. Saya pernah ikut di tahun 2019 kalau tidak salah, setelah misa pembukaan penangkapan ikan paus di musim tangkap atau musim melaut di Lamalera tanggal 1 Mei ya. Setiap tahun tanggal 1 Mei. Lalu selesai misa waktu itu satu peledang yang keluar. Ada teriak baleo. Saya lagi makan siang, teriak baleo. Tiba-tiba semua ke pantai untuk dorong peledang. Untuk baleo itu kan apa namanya teman-teman? Seruan kalau ada ikan paus yang muncul di laut ya. Sepertinya perintah ya, gitu. Instruksi ya. Baleo itu kata baleo itu dulu kan secara budaya setiap sore yang pulang dari laut itu lamafa itu pikul leo itu tali leo itu tahu tali ya. Tali yang dibuat dari benang edang itu, benang kapas itu yang diedang mama-mama itu. Nah, lalu lamafa itu ambil dari peledang itu pikul taruh di rumah besar. Rumah besarnya suku itu. Nah, lalu ketika ikan paus lewat, teriakan baleo itu masa perintahkan lamafa itu lari dari rumahnya ke rumah besar itu pikul leo. Makanya baleo itu. Baleo. Sekarang malah jadi apa? Satu nyanyian atau spirit untuk sepak bola kemarin di Antari Memorial Cup. Benar juga ya. Baleo. Yang terakhir itu final ya. Apa ya? Etari ya. Itu luar biasa, spiritnya luar biasa Opa. Nah, Opa, ketika saya ikut itu waktu teriakan baleo itu kan semua lari ke laut, lalu ada satu bapak-bapak yang ajak saya untuk ikut sampai di tengah laut. Ada satu orang yang berdiri lalu pantau, dia yang tukang lihat. Perahu harus lewat mana, itu dia yang tunjuk. Itu tuh dia punya nama apa Pak? Yang tadi Breung alap itu kan bukan? Iya, Breung alap itu. Breung alap atau lamafa. Tetapi di dalam peledang itu semua punya aktivitas harus pantau. Oh, bukan tergantung satu orang saja. Bukan satu orang saja. Jadi kalau melaut biasa, bukan baleo, melaut biasa, itu orang kalau memang aktif memantau ikan main, itu dikasih bonus. Itu secara leluhur, secara tradisi. Dikasih bonus. Pada saat hasil tangkapan itu dibagi. Hasil tangkapan itu, kalau dia lihat pertama, misalnya ikan pari itu dia lihat pertama, itu ada bagian bonusnya itu ingsannya dikasih, kasih ke dia. Ingsan itu mahal mahal Apalagi kalau seguni, kalau saya bonus seguni. Sampai bisa belis mama. Gigi seguni. Nah, Opa. Lalu selain lamafa, Breung alap, ada juga matros ya? Matros itu tugasnya apa? Matros itu ada yang kiri kanan kan? Ledang itu kan sisinya kiri kanan. Jadi di kiri kanan. Kalau yang di tengah-tengah itu mereka kan cedok air. Nah, lalu yang berikut lagi ada petak-petaknya masing-masing. Sebentar kalau memang ada ikan tampak, dia punya tugas itu sambung tali. Ada tugasnya masing-masing ya. Lalu sampai ke hampir ke jurumudi, dekat jurumudi, itu mereka itu jaga tali layar.
Mereka tali layar. Jadi kalau ketika layar sudah dinaikkan, itu mereka jaga tali layar itu. Oke. Menarik ya, punya tugas masing-masing. Jadi kalau kita mau belajar, baru belajar melaut, itu kita duduk di belakang. Duduk di belakang, perhatikan itu pekerjaan semua itu. Jadi bapak-bapak yang sudah mahir itu mereka kan di depan. Nah, kita yang baru belajar di belakang dulu. Nah, nanti sebentar lagi tahun depan kita bisa maju untuk cedok air. Yang pertama cedok air. Ya. Menarik sekali Opa ya. Nah, balik lagi ke Lamafa tadi Opa. Kapan Opa pertama kali tikam ikan paus? Opa masih ingat? Oh, masih. Tahun berapa itu? Dari tahun 77. Iya, dari tahun 77. Itu pertamanya. Saya di Opa umur berapa waktu itu? Waktu itu saya baru umur 20. Kalau 24 saya umur 20. 74 saya umur 20. Kalau 77 saya umur 23 tahun ya? Iya, 23 tahun. Itu Opa pertama kali menikam ikan paus. Dapat ya? Ya, dapat. Suasana hati Opa bagaimana waktu itu? Itu sangat bahagia sekali. Karena apalagi kalau menikam pertama itu om kandung yang harus potong dia punya bagian. Wow, itu sesuatu penghargaan yang luar biasa ya Opa ya? Iya. Lalu kalau memang setelah itu ada bagian-bagian khusus yang untuk mama saya dan bapak saya, yang dalam tradisinya, budayanya, bahwa istri saya, anak saya mampir di rumah bapak dan mama saya makan pakai tanya. Tanya kalau ini beli pakai apa, jangan pakai ikan itu, nanti akibatnya saya yang dapat. Begitu. Itu secara turun temurun sampai sekarang. Sampai sekarang masih kepercayaannya masih seperti itu ya Opa ya? Masih tetap. Nah, Opa, orang Lamalera itu hidup sebagai nelayan. Kalau saya tidak salah, saya dengar, saya sering meliput juga, banyak orang yang cerita juga, dan juga saya baca-baca buku. Itu kan di satu sisi mereka harus menangkap ikan paus yang menurut orang Lamalera sendiri adalah pemberian dari Tuhan dan leluhur. Begitu. Tetapi di sisi lain, Opa, ada juga orang yang berusaha untuk menangkap ikan paus itu kan sebenarnya tidak boleh karena ikan paus itu terancam punah. Begitu. Dengan suasana seperti itu, Opa sebagai seorang Lamafa itu pada saat menghadapi situasi seperti ini, kira-kira apa yang mau Opa bilang begitu? Dengan iman kami bertahan. Semua Lamafa kan sepakat. Pada saat itu sepakat tidak mau kalau memang ada yang punya niat seperti itu, tidak mau sama sekali. Kenapa begitu, Pak? Ya, karena itu adalah kalau pertanyaan untuk semua yang berniat itu, kapan Indonesia lahir? Kapan Indonesia lahir? Kalau budaya kami secara turun temurun bisa dihitung berapa? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali, dan ini melaut yang secara tradisi ini bawanya dari Lubuk. Dari Lubuk, Sulawesi. Lubuk, Sulawesi. Ya, pada saat Majapahit itu. Pada saat Majapahit. Dan kami kalau memang suku-suku Tapoona itu, kami suku Tapoona itu aslinya Lembata. Aslinya orang Lembata, orang Lomlen. Tapi awalnya kami di Avelolong. Di Avelolong. Karena Avelolong itu di mana, Pak? Pulau Siput ini. Pulau Siput karena tenggelam itu dengan Awololong. Kalau dari orang Lamalera menyebut Avelolong ya. Avelolong ya. Jadi kami Tapoona itu aslinya dari Avelolong. Jadi karena Avelolong itu tenggelam, kami lari ke gunung Labelekang. Lalu turun ke selatan. Orang Ilapi juga ada yang Tapoona. Iya. Berarti nyambung ya. Iya. Luar biasa. Berarti memang sudah lama sekali tradisi ini berlangsung secara turun temurun ya. Iya. Opa, di dalam menangkap ikan paus itu, meski entah sebagai seorang Lamafa ataupun matros ataupun nelayan yang berada di dalam peledang itu, apakah ada aturan-aturan tertentu begitu yang artinya bahwa membuat kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita tangkap begitu tuh? Itu ada tidak? Ada, selalu ada. Apalagi peledang juga. Siapapun dia menumpang peledang itu, katakan saja milik saya punya. Jadi sarana itu untuk jaminan makan minum ekonomi Lamalera. Siapapun punya peledang, siapapun suku apapun punya peledang, itulah kampung punya.
Oh. Iya. Jadi nanti harus dibagi rata ke semua Iya. ya. Sepotong pun siapapun sepotong dia bisa dapat. Dengan cara apa? Entah dia kasih saya tembakau atau yang penting dia dapat satu potong. Tapi bukan karena tembakonya, bukan kuenya, karena orangnya. Tapi apakah ini Opam? Dengan menangkap di laut itu kita boleh tangkap sebanyak-banyaknya atau ada aturannya Om? Ada aturannya. Ada seperti aturannya. apa aturannya? Saya pengen sudah tahu, syarat. Kalau misalnya ikan pari, kalau misalnya ikan pari dalam muatan itu sudah cukup, jangan paksa. Itu mau hadirkan musibah. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita melampaui batas, ya akan kena musibah begitu. Musibah, tenggelam nanti. Kalau ikan paus sendiri Opam? Ikan paus sendiri dalam satu hari kalau rezeki betul-betul bisa 7 ekor, bisa 8 ekor begitu. Kalau rezeki betul-betul, memang betul-betul nikmati kiriman dari nenek moyang dan Tuhan. Ya. Tetapi kalau tidak juga jangan paksa begitu. Jangan paksa. Seperti kalau memang hari ini kita kalau memang ikut sampai di jauh ke sana, sudah lewat batas, biarkan dia pergi. Nanti janji sama dia, besok dia datang lagi gitu. Janji secara leluhur ya, secara leluhur. Nenek moyang mereka sudah pesan begitu. Kita pulang saja. Karena sudah lewat batas. Lama Lera kan ada batasnya Tanjung Atadei dengan itu Tanjung Naga. Tanjung Naga. Ya, ya. Jadi lewat dari situ tidak boleh lagi. Pulang. Harus pulang itu. Harus pulang. Harus pulang. Lalu pulang dengan kata besok nanti dia datang lagi. Begitu. Dengan harapan seperti itu ya Pak ya. Itu doa itu. Apa yang terjadi kalau misalnya kita paksakan untuk kejar terus misalnya keluar dari Tanjung Naga begitu? Itu kalau yang menjadi resiko kalau kita kena musibah, misalnya dia pukul peledang sampai pecah, kita tariknya jauh. Itu resiko. Nah, apalagi kalau memang ada saat-saat tertentu yang kami melaut di Lotobi sana, di Lotobi Flores sana itu dilarang, tidak boleh tikam ikan paus. Tidak boleh tikam ikan paus ya. Tidak boleh. Karena di tempat orang, nanti kalau memang kita punya sarana, kalau memang ada pecah, rusak, mau buat bagaimana? Ini bukan kita punya kampung. Oke. Balik lagi ke apa? Soal Lamafa tadi, bagaimana kisah Opa ini? Lamafa bukan menurut kepercayaan masyarakat di sana atau faktanya di sana bahwa selama ini kan Lamafa itu secara turun-temurun. Tetapi Opa sendiri yang tidak punya bapak atau nenek Lamafa begitu. Bagaimana Opa bisa belajar menjadi seorang Lamafa begitu? Nah, waktu saya putus sekolah dengan nekat mau jadi orang nelayan. Nah, sementara jadi orang nelayan saya nekat mau jadi Lamafa. Bagaimana caranya saya harus bisa jadi Lamafa? Saya belajar seperti tadi dari belakang sampai ke depan. Itu saya sudah mahir untuk pintar, bisa kuat berdiri di atas gelombang. Sudah. Nah, sekarang saya cari jalan yang seperti apa mau jadi Lamafa. Pada saat dulu itu saat bulan-bulan April, akhir April, awal Mei itu ada buat peledang baru itu mulai dari Januari, lalu peledang baru itu sudah selesai, maka pestanya itu dimulai dengan akhir April atau awal Mei. Pesta besar-besaran di pantai. Nah, pesta besar-besaran di pantai itu dua kampung itu mampir di pantai. Laki perempuan itu semua pesta di situ. Nah, jadi saya pakai kesempatan. Biasanya kan dulu tuak itu isi di apa nih, tempayan ya, kumbang itu, ya kumbang itu. Nah, jadi teleng kumbang itu taruh di tempat-tempat yang orang berkumpul itu. Nah, jadi saya hitung-hitung kalau memang biasanya ada Lamafa itu yang ambil satu kumpulan, jadi mereka lingkar satu itu kumbang itu. Itu khusus Lamafa itu. Ya, khusus Lamafa. Mereka bisa 11 orang, 10 orang atau 9 orang mereka lingkar itu kumbang. Nah, saya masuk di situ jadi pelayan. Saya masuk jadi pelayan. Jadi saya gayung dulu kan pakai bambu ini. Pakai bambu ya. Bambu dan tempurung tuh. Jadi gayung di dalam kumbang itu, lalu isi di tempurung bagi 10 orang, 11 orang itu mereka minum sampai habis. Kira-kira Lamafa yang belum terkenal ya, masih ceritakan kekurangan tadi atau kemarin.
Nah, kemarin dia lakukan, oh saya salah tikam kemarin. Nah, lalu ungkapan begitu, dia yang Lamafa yang terkenal sudah pintar sekali. Dia tanya gelombangnya seperti apa, anginnya seperti apa, ikan main seperti apa. Nah, mereka tidak sadar kalau saya sekolah, saya belajar dari situ. Jadi sebentar lagi saya edar tuak lagi, mereka minum, makin panas. Mereka waktu itu kan kata sharing itu kan belum ada, ya. Jadi mereka saling curhat, cerita ya, begitu cerita ya. Cerita apa yang mereka lakukan, siapa yang lebih pintar dia akan bisa kasih masukan ya. Kalau engkau kalau sebentar gelombangnya begini, engkau taruh tempulingnya seperti begini, lalu engkau buat begini. Itu mereka tidak sadar kalau saya belajar dari situ. Jadi mereka cerita tuh apa perhatikan begitu? Perhatikan. Lalu saya tidak minum. Nah, sekarang menjadi beban buat saya. Karena ilmu yang saya tangkap dari situ, nenek moyang mereka itu, yang tinggal tulang saja mereka, saya mampir di kubur itu. Nah sekarang saya ungkapkan itu sangat beban karena orang sekarang mabuk-mabuk ya. Iya. Saya netral. Lalu ilmu yang saya miliki, saya mau ungkapkan ke siapa ya? Mereka pada mabuk ya. Jadi saya rasa beban. Saya rasa beban sekali. Iya. Wow. Jadi saya belajar jadi Lamafa itu dari orang mabuk. Nah, lalu sementara itu saya baca buku juga. Dulu ada majalah hidup ya. Majalah Katolik ya, majalah hidup ya, majalah tahun 70. Itu saya baca buku. Ada penemuan pada saat itu tahun 60-an, penemuan kawin pohon. Pada saat itu kawin pohon, mangga bisa berbuah limau. Oke. Iya. Nah, lalu saya punya kesimpulan, mangga bisa berbuah limau. Kenapa Lamafa itu secara turun temurun? Seharusnya orang lain juga bisa begitu. Kenapa saya tidak bisa? Maka saya lebih kuat lagi. Wow. Dari situ. Opa punya keyakinan bahwa saya bisa jadi Lamafa. Saya bisa jadi Lamafa. Dengan membaca buku itu, saya punya kesimpulan, kenapa mesti Lamafa itu secara turun temurun? Mangga bisa berbuah limau. Menarik ya? Iya, mangga bisa berbuah limau. Kenapa saya tidak bisa jadi Lamafa? Ya, akhirnya orang dalam satu peledang itu, mereka bisa percayakan saya. Saya tidak kampanye kemana-mana kayak orang mau jadi bupati, mau jadi apakah, pergi kampanye ke sana kemari. Itu tidak, Lamafa tidak seperti itu. Kalau dapat kepercayaan, mereka sudah melihat bahwa saya itu tenang-tenang di atas gelombang itu. Saya sudah luar biasa. Mereka percayakan saya. Ayo, engkau ke depan. Begitu. Akhirnya seterusnya gitu. Waktu itu kan orang pasti bertanya apa? Dia bukan dia punya bapak bukan seorang Lamafa. Ya. Ada tidak yang begitu apa? Ada begitu. Tetapi kalau memang sepanjang hari, dalam satu hari, dalam satu minggu, saya bisa tangkap rezeki, itu orang menjadi percaya, memang langsung percaya semua yang. Lalu yang kata-kata tadi itu mereka kan jadi malu sendiri. Karena saya bukan dari turunan Lamafa. Wow. Apalagi kalau memang dalam satu hari kalau saya datang bongkar itu 7 ekor ikan pari, parimanta ini, parimanta. Itu mereka selalu kagum-kagum, oh dia ini luar biasa. Padahal nenek moyangnya bukan Lamafa. Oke. Iya. Akhirnya jadilah seorang Alo Geneser Tapoona, legenda hidup Lamafa yang sekarang itu jadi narasumber di mana-mana ya. Opa Alo ini teman-teman sekalian pernah jadi narasumber juga untuk beberapa film dokumenter dari Amerika juga ya, Amerika, Jepang juga ya. Beberapa peneliti dari Amerika, Jepang dan juga dari Eropa ya. Itu sering meminta Opa Alo menjadi narasumber untuk film dokumenter yang mereka buat ya. Memang kita lihat ini Opa, Lamelera ini cukup unik ya, dengan dia punya penolakan terhadap tradisinya, tetapi ada juga yang dengan argumennya mengatakan bahwa ini tradisi yang harus dipertahankan karena memang orang Lamelera hidup dari melaut. Di sana kan tanahnya tandus, lalu kita lihat memang di lereng gunung itu langsung batu-batu semua, jadi kita mau tanam juga memang agak susah ya untuk bertani ya Opa ya. Tapi di sana bagaimana Opa? Bisa dijelaskan ke teman-teman sekalian bahwa kondisi pertanian itu seperti apa di sana Opa? Kondisi pertanian di sana itu kan dulu kan padang. Nah sekarang cuma bisa ditanam itu jambu-jambu. Jambu-jambu kan bisa hidup, tetapi kalau memang penghasilan macam jagung atau padi memang susah tidak bisa ya. Susah.
Batu-batu semua, batu karang semua ya. Iya. Tapi Opa, pertanyaan saya adalah balik lagi ke Lamafa tadi. Selama menjadi Lamafa itu suka dukanya seperti apa, Pak? Yang saya mau tanya dulu itu dukanya. Rasa duka. Nah, rasa dukanya ketika mama tidak ada. Karena memang saya kan jauh, tinggal jauh. Nah, tetapi saya tahan-tahan karena mama meninggal itu kan anak masih kecil. Anak sulung baru kelas 4 SD. Anak kedua yang sekarang di Australia itu baru kelas 1 SD. Nah, yang anak yang namanya Diana itu dia baru umur 2 tahun 7 bulan. Nah, jadi saya susah. Awal-awalnya belum setelah 40 hari ada saya minta pastor ada buat misa di rumah situ. Nah, lalu setelah misa 40 hari saya menghantar mereka 3 ini dengan kata menurut Bapak pandangan Bapak laut itu banyak uang, banyak pakaian, banyak padi, banyak jagung. Tetapi kalau ada mama, nah sekarang mama sudah tidak ada. Karena peran perempuan di Lama Lera itu, siapapun dia masih kecil, perempuan itu adalah nakoda ekonomi. Ikan yang sudah sampai di pantai itu ikan punya perempuan, bukan bapak punya. Bukan bapak punya. Ya. Ikan itu punya perempuan. Jadi mau jadi jagung, mau jadi uang, mau jadi apa, itu perempuan punya urusan. Ya. Jadi saya sedih sekali pada saat itu ketika mama meninggal. Dan saya hantar mereka dengan kata seperti itu. Paling bapak bawa datang itu rezeki ikan dan gantung di para-para itu ikan. Siapa yang bawa pergi bisa dapat jagung? Siapa yang bawa pergi bisa dapat padi, bisa dapat uang? Kan tidak bisa. Susah. Ketika orang Jepang itu wawancara saya, lalu orang Jepang, Bapak Kotaro, itu dia tanya saya, Bapak Aloysius, menurut saya ekonomi Lama Lera itu ekonomi barter. Bapak jago tangkap ikan, tetapi menjadi jagung, menjadi padi, menjadi uang, itu siapa yang urus? Lalu saya jawab itu serius ya, tepat juga saya jawab, nakoda ekonomi saya Tuhan Yesus. Saya jawab begitu, Tuhan Yesus. Akhirnya anak sulung itu setelah tamat SD, dia minta sekolahnya ke Sanctissima. Sanctissima itu dalam waktu 97, dalam saat 97 itu kan Krismon. Saat Krismon. Ukuran orang pegawai dengan guru itu 500 juta, 500. Nah, kalau petani nelayan itu 450. 1 tahun. Itu masih besar ya waktu itu. Uang besar. Tapi anak masih minta sekolah ke situ dan saya tidak bisa tolak karena kalau saya tolak mamanya sudah tidak ada. Nanti kalau dia sakit hati saya parah lagi. Yang berikut Pak. Ketika Oma sudah tidak ada Oma sudah tidak ada kan awal-awal Opa menjadi seorang Lamafa ya. Kisah Opa ini yang diangkat di dalam film semalam ya, film apa namanya? Maria Dolorosa yang baru di screening tadi malam. Tadi malam itu tanggal 22 Desember 2022 itu kisah Opa Alo sebagai Lamafa, kisah hidupnya itu diangkat di dalam sebuah film pendek oleh teman-teman dari komunitas Langit Jingga Film dan alur ceritanya memang sangat menarik ya Opa ya. Alur ceritanya sangat menarik, bagaimana suka dukanya Opa sebagai seorang Lamafa. Pertanyaan berikutnya Opa, bagaimana Opa sebagai seorang Lamafa memandang alam itu sendiri, entah itu di laut dan juga di darat, begitu? Alam yang pandangan saya itu alam itu adalah alam yang penuh keyakinan bahwa dia adalah majikan buat saya untuk bisa meraih rezeki. Jadi bagaimanapun saya selalu akrab dengan alam. Jadi pada saat saya duda dengan anak-anak yang masih kecil, waktu saya kalau memang
tidur sampai jam 3, bangun masak nasi. Kalau setelah manda nasi, saya berangkat ke gua. Rumah saya jarak dengan gua itu sekitar 200 meter. Jadi jam 4 saya sudah di gua. Masuk di gua, lalu saya kembali jam 4 saya iris tuak. Ada tuak yang saya iris. Nah, lalu jam 5 saya saya iris tuak, lalu jam 5 putar kopi minum, lalu berangkat pergi. Jam 6 sudah di pantai, Nah, jadi saya rasa pada saat-saat itu saya memang rasa sedih juga, tapi saya kuat karena memang kalau saya lebih sedih dan tidak ada kekuatan, bagaimana anak-anak mereka itu yang siapa mau buat apa dengan mereka. Nah, saya kalau memang merasa untuk bisa hidup itu gampang sekali, tetapi susahnya untuk menghidupi. Susahnya menghidupi. Jadi saya tidak bisa sedih-sedih. Saya kuat untuk bisa berjuang, dan saya nekat mereka 3 itu akan jadi apa. Dan berpendidikan lah ya, gitu ya. Iya. Walaupun pendidikan itu saya peduli, saya tidak peduli, biar saya tahu saja abjad itu saya bisa kenal, saya bisa tulis, dan angka itu saya bisa hitung dari 1 sampai 10, 10 sampai 100, dan saya bisa kali, bisa bagi, bisa tambah, bisa kurang, itu cukup sudah buat saya. Tetapi pendidikan yang dunia sekarang tentang anak-anak saya tidak mau kalau mereka putus sekolah. Oke. Iya. Dan sekarang terbukti Opa ya? Iya, terbukti. Semua anak-anak sekolah ya? Sekolah. Kalau yang di Australia mungkin sudah S3 ya, dia dosen di sana, bukan pastor paroki. Biasanya pastor yang keluar. Tapi ini bukan pastor paroki. Iya. Opa langsung clearkan memang. Iya. Nah, Opa, di dalam film itu tadi malam saya nonton, Opa sempat tegur anak perempuan Opa yang terakhir ya. Ya. Waktu air di kubangan itu ya. kosong. Ya. Air itu tempat kubangan itu tempat untuk minum burung-burung begitu. Ya. Jadi Opa sempat marah bilang, air itu tidak boleh kosong karena burung mereka juga butuh untuk minum. Ya. Itu apa yang Opa pikirkan tentang kehidupan, termasuk dengan kehidupan makhluk hidup yang lain begitu? Seorang lamafa itu sangat mencintai apa saja manusia, manusia secara sesama, lalu makhluk-makhluk lain. Kalau saya kan orang bisa katakan saya pembunuh, pembunuh makhluk yang di laut itu. Nah, tetapi makhluk yang di darat saya mengasihi sekali. Jadi waktu saya kesepian ya, saya masih sendiri menghuni di situ. Burung-burung pada nyasar ya, tidak mau dapat minum di mana. Jadi saya taruh air untuk mereka minum. Nah, sepanjang itu sampai dengan 2001 perjuangan saya itu terbukti. Nah, tanggal 21 Juni saya setelah buka siang itu jam 3 saya mendanasi. Lalu anak yang kedua itu anak sulung itu sudah di seminari. Nah, anak kedua itu dia ikut kakaknya karena waktu itu kan masa liburan. 21 Juni itu kan mereka sudah libur. Nah, jadi mereka ada kegiatan drama di Wulandoni. Jadi anak kedua itu ikut kakaknya. Nah, anak yang terakhir Nona itu lagi sakit, jadi dengan saya sendiri. Nah, waktu buka siang itu saya masuk di gua. Saya pulang, dia masih tidur. Nah, tapi saya bangunkan dia, saya mau iris tuak. Jadi dia duduk jaga saya di atas batu. Nah, lalu saya iris tuak habis, saya pamit dia baik-baik. Nona, hari ini bisa tahan tidur sendiri, saya pergi ambil kiriman. Bapak pergi ambil kiriman. Akhirnya berangkatlah saya ke laut. Pergi melaut. Nah, ke sana tikam ikan paus juga. Tapi cuma 3 peledang saja yang melaut waktu itu. Nah, lalu sepertinya jarak yang saya tikam ikan paus itu 2 peledang yang lain itu sepertinya sudah mereka itu jauh di Eropa sana ya. Sekitar itu sudah sangat jauh sekali itu. Sangat jauh sekali. Jadi larangan nenek moyang mereka waktu itu kan angin timur. Jadi nenek moyang mereka melarang kalau memang berani tikam ikan itu mesti dibawa.
Karena angin timur itu dia tiupnya ke bawah. Nah, jadi kalau kita berani tikam itu mestinya posisi kita di bawah. Yang perahu yang lain itu di atas sini, sehingga sebentar itu mereka layar menurun ya. Mereka berlayar ke sana. Nah, sekarang saya tikam ini salah syarat. Nah, saya berani tikam, tapi kalau saya tidak berani, awak-awak itu pasti marah saya. Nah, resiko juga ini dua-duanya saya pilih. Bagaimana? Jadi akhirnya saya berani tikam. Mumpung ada satu Johnson yang lewat di situ. Nah, jadi dia ambil mereka. Kami kan 11 orang. Jadi 9 orang itu ada kami 3 orang yang jaga peledang. Peledang itu sudah dibawa ikan paus tenggelam. Sudah dibalikan ikan paus. Nah, jadi kami berenang pakai tiang layar itu. Tiang layar itu ini bambu ya. Bambu petung itu, bambu besar itu. Ya. Nah, jadi kami renang pakai itu, tiang layar itu. Nah, sepanjang setengah jam ya, setengah jam sekitar itu. 6 kali ikan paus bawa peledang itu turun ke bawah, tapi sebentar lagi dia naik. Nah, tanda-tandanya buat saya itulah 3 burung laut ini. Burung laut ya. Itu ya. Wow, luar biasa sekali ya. Burung laut itu kami tiga orang ini berenang di batang tiang itu. Lalu kan ujungnya menjulang ke atas kan. Jadi ketika 3 burung itu mereka mau hinggap di situ, artinya perahu akan naik di situ. Iya. Jadi kami dapat bantuan itu dengan tanda-tandanya ya, tanda-tanda seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi saya punya ungkapan dengan anak. Burung darat itu telepon sama burung laut itu. Jadi kalau kita baik dengan alam pasti akan baik dengan kita seperti itu ya Bapak ya? Iya, benar. Karena apa yang kita buat di darat, nenek moyang mereka pesan lebih dulu ya. Tuhan Yesus pesan kemudian ya. Laut itu adalah cermin. Kita akan dapat sesuatu di laut. Menjadi tanda-tanda. Apa yang kita buat di darat, kebaikan yang kita buat di darat, maka kita akan tempuh imbalannya di laut. Di laut ya. Ya. Seperti itu. Itu pelajaran yang sangat berharga itu. Ya. Wow. Jadi 3 burung itu, menurut saya, keyakinan saya itu burung darat yang telepon itu burung laut. Mereka komunikasi untuk menyampaikan. Seperti ada wartawan yang tanya saya ya, tanya saya ketika dia dengar bahwa kalau di dalam keluarga itu tidak nyaman ya, misalnya marah-marah anak, marah-marah istri. Atau bagaimana ya, secara tidak keluarga tidak nyaman ya, itu ada resikonya di laut. Itu hubungan apa? Itu wartawan nama siapa? Tribayu, wartawan Kompas ya. 2013 dia tanya sama saya. Jadi saya cerita, saya tampar istri ini malam, lalu besok saya melaut ya. Istri saya tampar itu di rumah saya di tanah. Sebentar saya keluar dari rumah, saya jalan di atas tanah. Peledang ada parkir di tanah. Ya, sebentar saya mampir di peledang, lalu saya buka topi peledang dengan air berkat saya recik, tidak menyampaikan bahwa saya ada buat sesuatu. Tetapi tanah sudah bercerita dengan peledang. Tanah menyaksikan saya tampar istri. Jadi dia sudah bercerita dengan peledang. Nah, sebentar lagi dorong peledang ke laut. Nah, di laut sementara berlayar, peledang sedang cerita dengan laut. Nah, sebentar ikan tampak, laut bercerita dengan ikan tentang saya. Nah, maka jadinya apa yang saya alami? Ya. Musibah yang apa maksud? Ya, ikan itu tidak jinak. Ganas dia jadi. Ya. Tidak bisa jinak, tidak bisa saya tangkap. Dia kan sepertinya liar ya. Liar. Dia sepertinya liar. Tapi kalau saya buat baik-baik di darat, ikan itu mudah saja saya tangkap. Sangat mudah, jinak sekali. Iya. Jadi seorang lamafa kalau membuat kebaikan, apa yang dia buat di darat akan tertampak di laut. Jadi apa yang saya buat sengaja atau tidak sengaja, saya buat kejahatan, itu saya akan dapat seperti itu.
ikan tidak akan jinak, atau resikonya lain lagi. Seperti kalau memang anak saya kalau memang makan salah di nenek punya rumah, oma punya rumah, bagian yang itu lamafa punya, itu menjadi pensiun bapak mama saya. Jadi kalau mampir di rumah, makan pakai tanya, ini beli pakai apa? Jangan itu pakai ikan yang bapak punya bagian itu. Ya, secara tradisi. Luar biasa tidak sekali boleh. Ya. Ceritanya. Jadi pantangnya seorang lamafa mesti sabar untuk pantang sesuatu. Setiap apa yang apalagi kalau memang alat tikam itu bambu. Diistilahkan nenek moyang bahwa itu adalah istri. Alat tikam itu adalah istri lamafa. Jadi setiap kali kalau ikan tampak lalu saya peluk, angkat itu alat tikam itu bambu itu sama dengan saya peluk istri. Saya pegang istri punya tangan. Jadi membatasi orang lamafa dalam segi moral. Tidak boleh banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Padahal orang kafir. Waktu itu. Waktu itu. Opa, terima kasih banyak ya sudah berbagi banyak hal yang kita dengar tadi. Suka dukanya, pengalaman hidupnya sangat luar biasa, dan mudah-mudahan cerita ini teman-teman sekalian bisa menjadi memberikan pengetahuan tambahan buat kita tentang bagaimana tradisi menangkap ikan paus di Lamalera, khususnya kehidupan seorang lamafa dengan begitu banyak tantangannya yang luar biasa, dan juga banyak pelajaran berharga yang kita petik dari sini teman-teman sekalian. Dan Opa, terima kasih banyak sudah mampir dan berbagi. Kita berharap mudah-mudahan nanti film yang diproduksi oleh teman-teman Langit Jingga Film tentang perjalanan Opa dengan judul Maria Dolorosa itu bisa ditonton lebih banyak orang, dan lebih banyak orang lagi bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari film itu teman-teman sekalian. Saya sangat berharap seperti itu, apalagi kalau memang film itu dengan tujuan dalam hal pendidikan juga. Mudah-mudahan dunia bisa menonton, itu menjadi pendidikan buat anak-anak yang sekarang. Amin. Terima kasih banyak Opa ya. Kembali kasih. Ya, teman-teman sekalian, demikian saya Andri Atagoran dan sampai jumpa.